rengkuhnya yang lebih berada multanak tidak sastra melalui kami ilmil hasilnya dari indal lughah ya, ini belum istilahi agak ya. Sasal habu waqa'a fihi sus, ulat yang ada di biji-bijian, atau sasatis syatu saral qamlu fi sufiha, kutu yang ada di bulu kambing. Jadi politik ada yang bermakna positif, orang yang mau ngurus urusan, ada juga bermakna negatif, yaitu ulat yang ada di biji-bijian atau kutu yang ada di kambing. Pantas di dalam politik kemudian ada juga politisi-politisi yang baik, ada politisi yang busuk. Karena makna politik dari sisi bahasa saja ini sudah mempunyai akar kata dua, itu akar kata ijabi dan akar kata selbi. Kemudian ta'rifus siyasa indal istilah wa hiya tanzimu umuri ad-dawlati wal inayatu bi masalihi wa syu'unir ra'iyyah dakhil ad-dawlati wa kharijaha, mengatur urusan negara dan memperhatikan kemaslahatan dan urusan-urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri. Wa haitsu qad alimna ma'rifata ma'na al-fiqhi wa ma'rifata ma'na as-siyasah inda al-lughah wa inda al-istilah, wa intaqalna ila ma'rifati ta'rifi fiqhi siyasah. Ma huwa fiqhu siyasah? Fiqhu siyasah, fikih politik. Fikih politik, fiqhu lughatun, siyasah lughatun. Wal idhafatu fihi idhafah al-dzarfiyah, bi makna fi fiqh siyasah ay al-ilmul fiqhiyyu fi bayani tandimi umuri ad-dawlati wal inayati bi masalihi wa syu'unir ra'iyyah dakhil ad-dawlati wa kharijaha. Ilmu fikih yang khusus membicarakan tentang bagaimana caranya mengurus urusan-urusan negara dan memperhatikan kemaslahatan dan urusan-urusan rakyat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu takrif dari fiqh siyasah. Apa sih urgensinya politik? Ini kita cepat. Kenapa harus ada politik? Karena manusia butuh negara. Kenapa butuh negara? Karena manusia butuh hidup bersama. Dan dalam hidup bersama banyak kepentingan yang berdesakan antara mereka, sehingga perlu pengaturan untuk menjaga hak mereka masing-masing. Maka perlu kita mengetahui dan mengerti politik. Lalu politik dalam Islam bagaimana? Politik dalam Islam ikhtalafatil madhahibu fil islami khawla siyasah, khususan khawla nasbil imam. Faqala ahlu sunnati wal jamaah nasbul imami wajibun bisyar'i. Mengangkat seorang pemimpin bagi ahli sunnah adalah wajib bisyar'i, menurut syarat. Yang kedua, qalatil mu'tazilah nasbul imami wajibun bil aqli 'alal uqala, bahwa mengangkat seorang pemimpin wajib dengan logika, dengan akal terhadap para orang-orang yang berakal. Nanti akan berbeda dengan Syiah. Wa qalatis Syiah nasbul imami wajibun bil aqli 'ala Allah. Yang namanya mengangkat pemimpin wajib menurut akal, tapi kepada Allah wajib. Jadi Allah yang wajib untuk mengangkat pemimpin. Maka nanti di dalam Syiah pemimpin itu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara mengetahui Allah mengangkat pemimpin? Yaitu dengan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang setelahnya, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, kemudian diwasiatkan terhadap orang yang setelahnya. Wa indahum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad awsa 'aliyan ay yakuna khalifatan ba'da, bahwa Nabi telah berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah setelahnya. Ini menurut keyakinan dari kaum Syiah. Ba'dul khawarij, limada naqulu ba'dul khawarij, lianna man qala hadha la kullal khawarij.
Nasbul imam la yajibu balil wajibu imda'u ahkami syar'i. Mengangkat imam itu menurut sebagian orang Khawarij tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan hukum-hukum syarak. Ketika hukum-hukum syarak telah disepakati oleh manusia yang ada di dalam suatu wilayah untuk ditegakkan seadil-adilnya, maka keberadaan pemimpin ini tidak dibutuhkan lagi. Namun ini menurut saya akan terjadi logika yang bertabrakan. Bagaimana kita bisa menegakkan sebuah hukum syarak tanpa adanya pemimpin dan tanpa adanya yang mengatur urusan-urusan itu? Kemudian bagaimana alasan-alasan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa mengangkat pemimpin ini wajibun bisyar'i? Nasbul imami inda ahli sunnati wajibun bisyar'i liwajhaini. Mengangkat pemimpin menurut ahli sunnah itu wajib dengan syarak, itu karena ada dua pendapat, karena dua alasan. Ada wijhatun nazar, jadi ada dasar pemikirannya dua. Pertama, imtina'us sahabati khuluwal waqti an imamin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam binasbi Abi Bakrin qabla daftin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mau adanya waktu yang kosong dari seorang imam setelah wafatnya Nabi, maka oleh karena itu pengangkatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi didahulukan daripada menguburkan jasadnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana li daruriyati wujudil imami ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada yadullu ala wujubi nasbil imami bisyar'i la bil aqli. Di anna as-sahabah minal masadir bil ahkam asy-syar'iyyah. As-sani inna fi nasbil imami daf'a dararin madnunin wa dzalika wajibun ijma'an. Sungguh di dalam mengangkat pemimpin itu menolak darar madnun, kemadaratan yang diperkirakan akan terjadi. Darar itu ada dararun muhaqqaqun fil hal, dararun muhaqqaqun fil mustaqbal, ada dararun mauhum. Dararun muhaqqaqun fil mustaqbal disebut dararun madnun. Dararun madnun ini adalah daf'unya, menolak dararun madnun ini. Dararun madnun adalah wajibun bil ijma'. Kemudian al-imamah indal mu'tazilah, nasbul imami wajibun bil aqli 'alal uqala li daruratil ijtima'i lil basari wastihalati hayatihim wa wujudihim munfaridin. Mengangkat pemimpin wajib dengan akal terhadap orang-orang berakal. Jadi bukan Allah yang mengangkat pemimpin, tetapi orang-orang berakal mengangkat pemimpin dengan akalnya. La bi tariqatil wasiyah kama fa'alahu atau kama tamadahu atau kama taqadahu asy-syi'ah, walakin 'alal uqala. Jadi orang-orang yang ada itu kemudian beristimbat bagaimanapun caranya untuk mengangkat seorang pemimpin. Kenapa? Karena manusia itu tidak mungkin tidak memerlukan orang lain. Dan mustahil mereka hidup sendirian. Dan ketika terjadi hidup bersama akan berbagai macam kepentingan bertabrakan. Nasbul imami wajibun bil aqli li anna min daruratil istima'i izdihamal aghrad. Wa idza lam yakun imamun adda dhalika ila al haraji al musabbibi li halakil basar wa inqita'i naw'ihim ma'a anna hifdhan naw'i min ad-daruriyatil khamsi hifdud din, hifdun nafsi, hifdul aqli, hifdul mal, hifdun nasl ayin naw. Mengangkat pemimpin wajib dengan akal karena sesungguhnya orang yang bersama itu akan terjadi dedesakan. Pada desakan ini akan terjadi desakan kepentingan-kepentingan. Apabila tidak ada seorang imam yang mengatur, adda dzalika ilal haraj, akan membawa terhadap kegoncangan sosial yang menyebabkan terhadap kehancuran manusia dan terputusnya jenis manusia. Padahal
sesungguhnya menjaga jenis manusia sampai kiamat ini adalah minat daruriyatil khamsi. Daruriyatul khamsi menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan hayyun naum. Itu menurut Mu'tazilah. Al-imamah inda Syiah. Al-imamatu wajibun aqlan 'ala Allahi wa aslun min usuluddin. Imamah itu wajib menurut akal kepada Allah dan asal dari asal-asal agama. Jadi arkanul Islam khamsatun, sama arkanul Islam khamsatun, tetapi dia syahadat dihilangkan diganti dengan al-imamah. Arkanul Islami indana khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wal hadat, tapi salat, zakat, puasa, haji, dan yang kelima adalah al-imamah. Wal imamah indahum Allahu subhanahu wa ta'ala yang menjadikan imam itu. Maka imam itu adalah wasiat muntakilun min Sayyidina Ali ila ibnihi ila ibnihi ila ibnihi ila ibnihi ila ibnihi ila yaumil qiyamah ilal mahdi. Itu menurut ajaran kaum Syiah. Kalaulah sekarang ada presiden di Iran, itu hanya wakil saja, wakil daripada kekuasaan agama yang ada di belakangnya, yang disebut dengan ayatullah, yang sekarang nasabnya adalah al-imamah inda Syiah. Yang kedua, an-nubuwatu wajibun 'ala Allah wa kadzalika al-imamah di annaha khilafatun anha qa'imatun maqamaha illa fi ilqa'il wahyi. Nubuwah adalah kewajiban bagi Allah. Allah wajib mengangkat seorang nabi untuk kemaslahatan manusia menurut Syiah. Begitu pula lah imamah, wajib bagi Allah mengangkat imamah li masalihin nas. Kenapa? Li annaha khilafah, karena sungguhnya imamah itu adalah pengganti daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaimatun maqamaha, yang berdiri di dalam menempati tempat daripada nubuwah, illa fi ilqa'il wahyi, kecuali di dalam diturunkannya wahyu. Seorang imam tidak bisa diturunkan nabi seperti tidak bisa diturunkan wahyu seperti seorang nabi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di situ saja perbedaan daripada imam dan nabi, yaitu di dalam masalah wahyu. Ada inda Syiah. Siyasatun nabi laisat ijtihadan minhu li'anna al-ijtihada yumkinul khata'a wan nabiyyu ma'sumun. Bagi Syiah, politik nabi bukanlah ijtihad dari nabi, karena sungguhnya ijtihad itu mungkin salah, sedangkan nabi itu adalah maksum, tidak mungkin nabi salah. Kalau nabi ijtihad, maka berarti nabi ada salahnya, karena orang berijtihad kadang benar kadang salah. Itu menurut Syiah. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, nabi berijtihad bisa, karena kesalahan hakim itu adalah mendapatkan pahala. Maka walaupun nabi umpamanya dalam ijtihadnya itu salah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dan min kibalihi fakadzalika, menentukan seorang nabi dari sisi dengan dinyatakan oleh Allah si A si B-nya, bukan berdasarkan ijtihad pemilu segala macam. An-nabiyyu ma'sumun fakadzalikal imam. Nabi itu maksum, begitu pula imam. Imam menurut Syiah sallallahu alaihi wasallam biwasiyatin nabiyyi wa lam tattarid illa fi aliyin wa yatabarrauna min Abi Bakrin wa Umar litilkal wasiyati wa li annahu afdalu minhuma indahum wa la yajuzu nasbul mafduli biwujudil fadil. Bagi Syiah, sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an adalah orang yang ditentukan oleh Allah sebagai pengganti Nabi dengan wasiat dari Nabi, dan tidaklah boleh khilafah kecuali terhadap Ali. Dan mereka orang Syiah tidak mengakui Abu Bakar dan Sayyidina Umar karena adanya wasiat Nabi kepada Ali, dan karena sesungguhnya ini kaidah, Sayyidina Ali afdalu minhuma menurut Syiah. Kalau kita yang paling utama adalah an-nas
itu adalah Nabi. Yang kedua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ala tertibil khilafah. Tetapi menurut Syiah yang pertama ba'da Nabi huwa Aliyun karramallahu wajhah. Ada kaidah la yajuzu nasbul mafduli biwujudil fadil. Tidak boleh mengangkat orang yang tidak unggul dengan adanya orang yang lebih dari dia. Maka seorang imam harus yang paling pintar, harus paling soleh, jadi paling ganteng juga mungkin. Itu menurut Syiah. Yang selanjutnya al-imamatu la tahruju min auladi aliyin wa in kharajat fa bidzulmin takunu min ghairihim aw bitaqiyatin minhum. Imamah tidak akan keluar dari anak-anaknya Sayyidina Ali. Dan apabila imamah sampai keluar diambil oleh seorang yang bukan keturunan Sayyidina Ali, maka di situ pasti ada kezaliman menurut orang-orang Syiah dari bukan keturunan Ali, atau ada taqiyah dari keluarga Ali yang tidak menyatakan dirinya sebagai keturunan Ali sehingga dianggap oleh orang bahwa dia bukanlah keturunan Sayyidina Ali. Wal halu fil haqiqah annahu min auladi aliyin karramallahu wajhah. Makanya sebenarnya konsep antara Syiah dan Wahabi dalam politik lebih berbahaya Syiah. Karena Syiah ada tujuan-tujuan politik di dalam ajarannya sendiri. Syiah itu sudah mengandung ajaran politik imamah, sedangkan Wahabi walaupun kelihatannya ganas, mereka itu tidak mempunyai ajaran doktrinal khusus dalam politik. Al-imamah indal khawarij nasbul imami la yajibu syar'an wala aqlan balil wajibu imda'u ahkami syar'i fa idza tawata'atil ummatu 'alal 'adli wa tanfidi ahkamillahi lam yahtaj ila imamin أجمع الخوارج على كفر علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما. Menurut orang Khawarij, mengangkat pemimpin tidak wajib, baik menurut syarak maupun menurut akal. Yang wajib adalah melaksanakan hukum-hukum syarak. Maka apabila umat bersepakat tentang penerapan syariat Islam secara adil dan menerapkan hukum-hukum Allah, maka tidak dibutuhkan seorang imam. Hada inda ba'dil khawarij. Ajma'ul khawarij, orang-orang khawarij bersepakat ala kufri aliyin, bahwa Sayyidina Ali ini kufur, dakhilun nar, wa kadzalika Utsman, Sayyidina Utsman kafir, wa ashabil jamal, Sayyidina Ali dan pasukannya, serta Sayyidatuna Aisyah dan pasukannya, termasuk Zubair ibn al-Awwam, itu adalah kafir menurut orang Syiah. Wal hakamaini, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, yang menjadi tahkim, yang menjadi hakam dalam tahkim antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, menurut orang-orang Khawarij mereka semuanya kafir. Wa man radiya bitahkim, dan orang yang rela dengan adanya tahkim itu, antara gencatan senjata perdamaian antara pihak Muawiyah dan Ali, orang yang ridha adanya tahkim itu adalah kafir. Di annal hukma lillah la hukma illa hukmallah, ar-rajul laisa lahu hukmun. Abu Musa al-Asy'ari rajulun, Amr bin As rajulun, war rajul la yuhka. Orang yang bukan Tuhan itu tidak bisa menjadi hukum. Maka bagi orang-orang Khawarij, tahkim tidak sah karena mana yang kalah itulah yang digalakkan oleh Allah. Cara mengetahui adalah dengan keputusan Allah dengan cara perang. Itu menurut ba'dul Khawarij. Bukan hanya orang yang ridha terhadap tahkim yang kafir, wa sawwabal hakamaini aw ahadahuma, orang yang membenarkan dua hakim ini pun dianggap salah. Orang yang membenarkan Abu Musa al-Asy'ari itu kafir, orang yang membenarkan Amr bin As juga adalah
kafir, atau salah satunya saja sudah kafir. Itu adalah pendapat Khawarij. Ajma'al khawariju 'alal khuruji 'ala sultanil jair. Orang-orang Khawarij bersepakat bahwa wajib berdemonstrasi, memberontak terhadap raja yang lalim. Kalau ada raja yang dianggap zalim, yang dianggap tidak benar mengurus rakyatnya, maka menurut Khawarij wajib demo, wajib turun, wajib memberontak. Kita bisa saksikan hari-hari ini ajaran-ajaran Khawarij ini sudah masuk ke negeri kita. Ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak ada yang namanya al-khuruj ilal imam. Adilan, apalagi adilan, yang zaliman saja tidak boleh. Ada huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah fil sultan jairan kana aw adilan. Yuqalu lil khawarij muhakkimah di annahum kahakimin bainal umam. Dikatakan atau disebut Khawarij itu sebagai kaum muhakkimah, penghakim, pemutus surga neraka. Li annahum kahakimin bainal umam, karena mereka seperti hakim di antara umat. Ini yang disebut kafir, ini disebut fasik, ini zalim, ini Syiah, ini PKI. Itu mereka lah yang menentukan. Maka disebut orang-orang Khawarij ini muhakkimah, penghakim, orang yang sering menghakimi orang lain. Seperti saya catat pernyataan seorang Khawarij kepada Sayyidina Ali. Qala Harqus bin Zuhairin al-Bajali min al-Khawarij li Ali. Berkata seorang yang namanya Harqus bin Zuhair al-Bajali dari orang Khawarij kepada Sayyidina Ali, ya ibna Abi Talib, la nuridu biqitalika illa wajhallah wad daral akhir. Aku tidak menginginkan dalam memerangi kamu itu kecuali hanya adalah Allah dan akhirat saja. Dan bahasa-bahasa seperti ini sehari-hari ini sudah ada. Orang yang karena politik kemudian membawa nama Allah, membawa agama, membawa akhirat untuk sebagai pembenar dan penarik kepada orang-orang awam agar mengikuti narasi-narasi mereka. Taklud daulah, bentuk negara. La yakunu minan nabi sallallahu alaihi wasallam nassun ala syaklid daulah. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu nas pun tentang bentuk negara. La ala syakli daulatihi wala ala syakli daulatin ukhra. Tidak dalam bentuk seperti qad kana fi zamanihi wa fi zamanin qablahu kal mamlakati li Dawud wa Sulaiman alaihi salam wa fi zamani Yusuf alaihi salam bi ikhbaril Quran wa kal jumhuriyyati fil Rum wa fil qarnil khamisa qabla al milad haitsu kana Lucius Brutus ghalaba malik ar-Rumis sabi'a Tarquinius wa aqamal jumhuriyata bi taqsimi sultati baina konsul tanfidiyun wa senatus suriyun summa halakatil jumhuriyatu fi am 27 qabla al-milad wa sara rumu qaisariyah. Tidak ada dari Nabi satu nas pun yang menyatakan bahwa negara itu setelah itu harus begini, negara itu harus berbentuk seperti bentuk yang aku sekarang ini jalankan. Atau coba lihat di sana Kaisaran Persia, kamu ikut Persia. Atau sana kamu lihat di Romawi. Waktu itu Nabi Muhammad di zamannya sudah ada yang namanya bentuk negara Kaisar, bentuk negara Romawi, bentuk negara yang lainnya, bentuk negara-negara kota, bentuk negara kesukuan dan sebagainya. Tetapi Nabi tidak mengatakan harus begini, tidak mengatakan harus begitu. Seperti Republik Romawi yang sudah ada, Republik Romawi itu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 500 SM. 500 SM itu 1100 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Itu di Romawi sudah ada bentuk seperti Indonesia.
di mana kekuasaan tidak dipegang oleh seorang raja, tetapi dibagi kekuasaan itu berdasarkan terhadap kepentingan-kepentingan mereka masing-masing. Seperti adanya konsul. Konsul ini adalah tanfidi, jadi dia adalah pelaksana tugas eksekutif. Ada lagi yang namanya suro, yaitu senatus. Senatus ini adalah DPR-nya. Jadi pada zaman 500 tahun sebelum Masehi sudah ada bentuk negara republik. Nabi tidak mengatakan harus ikut republik itu seperti orang Romawi. Nabi juga tidak mengatakan harus ikut Kekaisaran Romawi, karena pada tahun 27 sebelum Masehi Kekaisaran Romawi tumbuh kembali mengalahkan republik. Itu sekitar 480 tahun kekuatan republik ada di Romawi. Di Indonesia republik baru 70 tahun, insya Allah bisa lebih dari Romawi, republik Romawi kita bisa 1000 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan mala nihayatalah. Kaifiyatu nasbil imami ba'dan nabi. Cara mengangkat pemimpin setelah Nabi. Nasbu Abi Bakrin bil musyawarati bainal muhajirin wal ansari fi saqifati Bani Sa'idata. Pengangkatan Abu Bakar dengan cara musyawarah antara orang muhajirin dan orang ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah perdebatan panjang, ngebrak-ngebrak meja, bahkan penghunus pedang antara muhajirin dan ansar, masing-masing mengeluarkan pendapatnya ingin menjadi khalifah ba'dan Nabi. Kemudian diambil jalan tengah. Minna amirun wa minkum amirun. Dari kita orang Ansor satu raja, dari kamu orang Muhajirin satu raja. Dua rajanya. Kata Sayyidina Umar, raja itu harus dari Quraisy. Al-amiru min Quraisy. Akhirnya disepakatilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam musyawarah itu. Makanya jangan heran kalau DPR itu kadang-kadang suka ribut. Karena musyawarah itu kadang-kadang ada ributnya. Baik, waktu 10 menit lagi kita akan percepat karena nanti akan berbagi dengan Kiai Muksid Al-Ghazali yang akan lebih dalam nanti. Nasbu Umar bin Khattab bil wasiyah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Inilah di sini orang-orang Syiah mengatakan di situ ada komplotan, kong-kalingkong antara Abu Bakar dan Umar. Dulunya Umar mendukung Abu Bakar, sekarang Abu Bakar tiba-tiba menulis wasiat khusus untuk Sayyidina Umar sebagai penggantinya. Ini orang Syiah begitu, padahal tidak ada bukti. Nasbu Utsman bil musyawarah baina sittah. Pengangkatan Sayyidina Utsman dengan cara musyawarah antara orang 6. Kalau Abu Bakar bainal muhajirin wal ansar ammah, kalau pengangkatan Sayyidina Utsman diserahkan pada 6 orang sebagai apa istilahnya itu, presidium, ahlul halli wal aqdi. Nanti ahlul halli wal aqdi ini akan regel 3, mengundurkan diri 3 orang. Akhirnya putaran kedua 3 orang. Setelah putaran ketiga 3 orang, kemudian Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Masih 2 orang duel. Kata Abdurrahman bin Auf, apakah di antara kalian wahai Ali dan Utsman ada yang mau mundur? Diam aja dua-duanya. Tanda dua-duanya tidak ada yang mundur. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, wahai Ali, kami mengetahui ketinggian pangkatmu di antara kami, kekerabatanmu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku angkat engkau, pasti engkau akan berlaku adil. Dan kalau aku angkat Utsman, pasti kamu akan taat. Siap, kata Sayyidina. Utsman pun diomong demikian, akhirnya diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk siapa yang diangkat. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf dengan istihadnya mengangkat Sayyidina Utsman sebagai pengganti daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pengangkatan Sayyidina Ali dengan baiat dari orang-orang yang ada di Madinah bila khilafin. Muawiyah pun yang kemudian itu tidak setuju, bukan karena tidak setuju atas fadilahnya Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, tapi karena menuntut pembunuhnya Utsman asalnya.
Jadi pembunuhnya Utsman, Muawiyah sebagai saudara daripada Sayyidina Utsman menuntut kepada Ali untuk segera menangkap. Sayyidina Ali tidak mau menangkap. Karena apa? Negara Madinah masih kacau balau. Orang-orang yang terlibat bukan hanya orang-orang Mesir yang dianggap oleh orang-orang Madinah sebagai yang mengikut, tetapi ada kelompok-kelompok sahabat utama daripada Rasulullah Muhammad SAW yang mendukung di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Walaupun mendukungnya itu bukan mendukung membunuh, tapi mendukung untuk menurunkan Sayyidina Utsman. Seperti kata Sambo, saya bukan memerintahkan membunuh, saya hanya memerintahkan menembak. Itu yang terjadi. Wa ma jara baina sahabina skutu. Kita orang-orang ahli sunnah itu biasa wa ma jara baina sahabina skutu. Kita tidak pernah mengatakan ini salah dan ini benar. Yang kita sampaikan adalah ilmu, dan ini adalah sunnah dari para ulama, menyampaikan ilmu tanpa kemudian menyalahkan si A yang salah, si B yang salah. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian nasbul imam ba'dal khulafa'ir rasyidin, pengangkatan imam setelah khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Hasan dipilih oleh manusia di Kufah. Sayyidina Muawiyah mengangkat dirinya sendiri. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara orang-orang Islam. Akhirnya tanazalal Hasan. Sayyidina Hasan mengundurkan diri li islahin nasi ba'da sittati ashhurin min nasbihi. Setelah 6 bulan menjabat, Sayyidina Hasan mengundurkan diri agar terjadinya islah bainal muslimin. Nah, setelah itu, setelah Sayyidina Hasan lengser, diganti oleh Muawiyah. Dari mulai Muawiyah ini sarat daulatul muslimina mamlakatan mundu Muawiyata ila akhiril Utsmaniyati sanata alfin wa tis'imiatin wa arba'in wa isrin. Orang-orang Islam, kaum muslimin, kemudian negara mereka menjadi mamlakah, menjadi kerajaan, mulai dari Sayyidina Muawiyah. Ini adalah tradisi ahli sunnah, memanggil Muawiyah harus Sayyidina. Walaupun kita mengetahui bagaimana sejarah Sayyidina Muawiyah, tetapi memanggilnya harus dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu min babi husnul dhanni bihi. Kemudian sebentar lagi, ad-dualul islamiyah min sanatil ula ila sanati alfin wa salasimiatin wa isnaini wa arba'ina hijriyah. Mulai dari tahun 1 Hijriah sampai 1342 Hijriah. Pertama, masa Nabi 13 tahun. Khalifah Rasyidah 27 tahun atau 37 tahun ya. Khilafah Umayyah 1302 Hijriah. Kemudian Khilafah Abbasiyah sampai 656 Hijriah. Khilafah Abbasiyah di Kairo sampai 923 Hijriah. Khilafah Utsmaniyah dari 923 sampai 1342 Hijriah, yaitu tahun 1942 atau balik 1924. Dari Utsmaniyah itu sampai 1924 hancur. Summa dhaharat ba'daha dualun wataniyatun katsirah. Setelah Utsmaniyah hancur itu muncullah negara-negara bangsa yang banyak. Sistem non monarki dari 1341 masa pemerintahan Islam, hanya masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang non monarki. Suksesi bukan dari ayah ke anak, yaitu sekitar 40 tahun. 13 tahun masa Nabi dan 27 tahun masa Khulafaur Rasyidin. Selebihnya adalah monarki. Sejarah monarki. Sebelum tahun 509 Romawi berbentuk monarki. Sebelum Masehi ya. 509 sampai 27 sebelum Masehi Yunani Romawi berbentuk non monarki atau republik. 27 sebelum Masehi, 476 Masehi Yunani berbentuk kekaisaran Romawi, kalah lagi republik. 622 sampai 660 masa Nabi ini Madinah non monarki, 38 tahun
secara hitungan Masehi atau sekitar 40 tahun Hijriah, Islam di bawah Nabi dan Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem non monarki. Apa namanya itu banyak, ada yang namanya negara Madinah, ada yang mengatakan Daulah Nabawiyah dan sebagainya. Dari 660 sampai 1924 Masehi, mayoritas negara di dunia adalah monarki. Kita bisa lihat sekarang Indonesia dengan masa Nabi samanya apa dengan Khilafah Umayyah, apa dengan Khilafah Abbasiyah, apa dengan Khilafah Utsmaniyah, miripnya. Indonesia, kita lihat di sini perbedaan. Inilah negara bangsa. Kita akan percepat. Di sini ada saya cantumkan pendapat Syekh Yahya Khalil Saquf dalam perubahan hadarah yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Romadi, tapi ini dalam bahasa Arab. Kemudian Ta'rif Daulah Wataniyah, ini penting karena tadi belum ada yang nanya apa sih negara bangsa. Konsep negara bangsa modern didasarkan pada gagasan bahwa negara adalah entitas yang diperlukan untuk kehidupan manusia, dan bahwa ia dibangun atas dasar gagasan fundamental bahwa negara adalah untuk semua warganya tanpa diskriminasi di antara mereka berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, tingkat sosial atau madhab atau perbedaan apapun dalam karakteristik sosial, politik dan budaya. Ad-Daulah Indonesia amsalu bidaulatin nabiyyi minal khilafah al-umayyah wa ma ba'daha bi asya'a. Negara Indonesia lebih mirip dengan daulah Nabi daripada khilafah Umayyah dan setelahnya dari beberapa aspek. Pertama, nasbul imami la minal walidi li waladi. Pengangkatan seorang pemimpin bukan dari orang tua kepada anaknya. Yang kedua, at-ta'addudiyatud diniyah, pluralitas, bermacam-macamnya agama yang ada di zaman Nabi sama dengan bermacam-macamnya agama yang ada di Indonesia. Ada al-muslimun, ada al-yahud, ada al-nasara di Najran, ada al-musyrikun, bi ghairil ikrahi fi dukhulil Islam, dengan catatan tidak ada pemaksaan bagi warga Madinah untuk masuk Islam dari Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka dibiarkan ala dinihim, al-yahudu ala dinihim, an-nasara ala dinihim, al-musyrikuna ala dinihim. Yang ketiga, ta'addudul qabail, banyak suku-suku bangsa. Ada Quraisy, ada Arab, ada A'rab, ada Aus, ada Khazraj. Kemudian domanul aman li jami'il muwatinin, ada jaminan keamanan bagi seluruh warga bangsa Madinah, baik yang muslim maupun yang kafir, dan wajibnya berperang untuk mempertahankan kota Madinah bagi seluruh warga Madinah yang muslim maupun yang kafir untuk mempertahankan kota Madinah. Yang selanjutnya, wujudul wasiqah haitsu kana lil madinati wasiqatun tusamma wasiqatul Madinah walil Indonesia al-qanunun al-asasi 1945. Ada sama-sama perjanjian. Di zaman Nabi di kota Madinah ada namanya perjanjian Madinah, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945. Ada di dalam Piagam Madinah itu muawanah, gotong royong. Orang-orang Islam tidak boleh membiarkan orang-orang Madinah kelaparan. Situ ada gotong royong yang dibangun di zaman Nabi, juga ada di zaman Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah al-istiwa fil hukum, persamaan hak derajat di depan hukum. Nah, ini yang penting saya kira agar tidak ada lagi keinginan kita untuk merubah NKRI. Indonesia yajma'u baina qabaili Indonesia wa yaqma'u tam'al aqwiya'i 'ala du'afa. Indonesia mengumpulkan seluruh suku-suku bangsa Indonesia dan menghancurkan keinginan orang-orang yang kuat terhadap orang-orang yang lemah. Berhentinya perang antara kerajaan di Indonesia setelah ada NKRI. Sebelumnya kita saling berperang. Sumedang perang dengan Cirebon padahal saudara. Banten perang dengan Cirebon, Banten perang dengan Sumedang. Pajang perang dengan Demak, Demak perang dengan Majapahit, Majapahit perang dengan Singosari, Singosari perang dengan Tumapel, Tunggul, Ametung, Pen Arak dan segala macam. Pembunuhan di mana-mana.
Zaman kesultanan saudara membunuh saudara sudah biasa. Di sini saya catat. Seperti pembunuhan Ken Arok terhadap Tunggul Ametung, pembunuhan Sunan Prawoto terhadap Pangeran Sekar, ini di Demak, pamannya sendiri. Pembunuhan Sunan Prawoto oleh Rangkut suruhan Aryo Penangsang, anak Pangeran Sekar, balas dendam dia. Pembunuhan Aryo Penangsang oleh suruhan Jaka Tingkir, menantu Raja Demak. Kemudian Jaka Tingkirnya dibunuh lagi oleh Sutawijaya, pendiri Kerajaan Mataram. Terus begitu pembunuhan orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Kerajaan yang merasa lebih kuat akan menguasai kerajaan yang lemah. Dan kita setelah ada Indonesia ini tidak ada lagi pembunuhan untuk mencapai jadi pemimpin. Coba, belum ada di Indonesia. Orang calon dibunuh, calon presiden gak ada yang dibunuh. Kalau tingkat kabupaten ada kemarin, tapi di presiden dibunuh. Tapi dulu ketika kita zaman kesultanan, yang kita mempunyai hutang besar terhadap mereka, terhadap keislaman kita, tetapi dalam politik mereka saling membunuh antar saudara, itu sudah biasa. Kadang seorang anak memerangi ayahnya. Di Banten juga terjadi. Seorang paman membunuh ponakannya, seorang ponakan membunuh pamannya. Dan setelah ada NKRI ini semuanya tidak ada. Dan kita harus jaga NKRI ini sampai kapanpun. Jangan sampai ada lagi di antara kita dari Sabang sampai Merauke orang yang berperang hanya karena ingin kekuasaan. Kalau hanya taktik-taktik politik ini, begini, ini, begitu, biarin aja. Kebohongan kadang-kala itu masih encer dibandingkan zaman kesultanan. Kita saling bunuh. Kita harus jaga Indonesia dalam negara kesatuan Republik ini selama-lamanya yang kita bisa, yang kita mampu. Dan jangan sampai kita biarkan siapapun untuk menghancurkan Indonesia ini. Demikian, karena waktunya sudah habis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Selanjutnya dilanjut dengan Ghazali, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi kitabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal ulama al-fadil wa bil khusus Kiai Hamdi bin Kiai Ma'ani, benar Kiai, bin Kiai Rusdi bin Kiai Arsyad bin Kiai Rashidi bin Sultan Tirtayasa di atas. Artinya beliau ini keturunan orang-orang yang alim. Dan saya meyakini al-alim ya'ti min arhamis salihat wa aslabis salihin. Orang alim lahir dari rahim ibu yang salih dan lahir dari sulbi ayah yang salih. Jadi asal usulnya jelas. Sama dengan para nabi dan rasul, tidak ada yang keturunan bukan orang baik-baik. Rakus sifah falam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi ini asal usulnya jelas, bukan keturunan orang yang ahli zina, nasabnya tidak jelas. Sebagian kita ini asal usulnya tidak jelas, atas, tapi mudah-mudahan ke bawahnya jelas, dimulai dari diri. Saya awalnya mau bikin PowerPoint, Bapak Ibu sekalian, gak jadi.
Sebelum berangkat ke sini saya baca Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Kata Asy-Syatibi, annal ilma fi sudurir rijal. Ilmu itu ada di dalam hatinya para orang-orang alim. Al-ilmu fi sudur, la fi sudur, la fi PowerPoint. Kata Asy-Syatibi, tsumma taqala ilal kutub, lalu pindah kepada kitab-kitab. Tapi fasarat mafatihuhu fi aidir rijal. Tapi kuncinya tetap pada orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Orang alim ini banyak macam ragamnya. Ada alim di bidang fikih, ada alim di bidang nahwu, ada alim di bidang tafsir, mantik, dan lain-lain. Tentu kata orang yang ahli nahwu, nahwulah yang paling utama. An-nahwu awla awalan ayyu'lama idhil kalamu dunahu lan yufhama. Kata orang ahli fikih, tentu fikih yang paling utama. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Kata orang ahli mantik-mantiklah yang utama. Kata Al-Ghazali, annaman la ma'rifata bil mantik la yuthaku bi ilmihi. Tapi kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqar. Jadi yang bagus kita ini ayyakuna faqihan wa usuliyan wa nahwiyan, apalagi wa mantiqiyan wa mufassiran wa muhaddithan wa adiban, dan seterusnya. Tapi nyari orang seperti ini enggak gampang. Kita bisa kutip sana sini kan enggak gampang. Dalam konteks itu maka PowerPoint membantu. Paham enggak Bapak Ibu sekalian? PowerPoint membantu karena kita bukan semuanya. Itu alasan orang yang tidak bikin PowerPoint kan panjang banget. Tidak bikin PowerPoint alasannya panjang banget. Tadi disebut definisi siasa. Tapi saya belum melihat definisi siasa di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Kata Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, juz ke-6, halaman 108. Kata Ibnu Manzur, as-siyasa itu adalah al-amalu bisyai' bima yuslihu. Al-amalu 'ala syai' bima yuslihu. Politik itu melakukan sebuah tindakan yang memberikan efek kemaslahatan. Itu adalah siasa. Makanya berpolitik itu menjadi penting. Apalagi yang sering dikutip oleh para kiai NU. Siapa itu? Ibnu Aqil Hanbali, benar gak Idris? Katanya as-siyasatu maka nafi'lan yakunu ma'ahum nas aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhkur rasul wala nazala bihi wahyu. Pokok politik itu yang menyebabkan kita dekat kepada kemaslahatan, menjauhkan kita dari kemafsadatan, sekalipun tidak ada wahyu yang menjelaskan dan Nabi tidak menetapkan. Itu adalah politik. Makanya letak politik itu di mana? Menurut saya di dalam maslahah mursalah. Koreksi kalau saya keliru GMB. Politik itu bukan maslahah mu'tabarah, bukan maslahah mulghah, tapi maslahah mu'tabarah. Apa maslahah mursalah itu? Maslahah mursalah itu adalah kemaslahatan la yashhadu biha nassun muayyanun bi'tibariha wala ilghai. Tidak ada nas yang mengafirmasi dan tidak ada nas yang menegasi. Jadi pahami kan? Kita langsung contoh. Ada enggak perintah di dalam Quran untuk mendirikan negara?
Tidak ada. Coba 114 surah, 6.666 ayat, tidak persis begitu sih. Kalau level Surya jangan menjawab ayat Quran 6.666. Itu nomor cantik untuk anak-anak TK, Sanawiyah itu boleh itu. Tapi kalau Surya nggak boleh menyebut ayat Quran 6.666 ayat. Itu untuk mudahnya dihafal oleh anak-anak TK. Kira-kira kalau Surya jawabnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Oh, Kiai Rumadi Tanfidia pakai celana. Saya ini Syuriah, makanya nggak boleh pakai celana, sarung. Tapi kalau pakai sarung di dalamnya tidak ada celana panjang, kan mengkhawatirkan. Maka saya mensiasati di dalamnya ada celana panjang. Itu namanya al-jam' wa taufik, dikompromikan. Bukan nasih mansuk. Jadi itu nomor cantik itu 6.666 ayat nomor cantik. Di dalam Quran tidak ada ayat yang menyuruh kita mendirikan negara. Yang ada perintah untuk mentaati kepala negara. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri, kepala negara. Pertanyaannya, bisa nggak kita mentaati kepala negara kalau kepala negara tidak ada? Tidak bisa. Maka berdasarkan isyaratun nas, kan kira-kira begini kalau Surya BBN kan menjelaskannya, ya nggak IMB ya? Kalau Katib Surya Wilayah kayak yang tadi itu modelnya kan? Nah, itu. Jadi kalau Surya BBN harus manhaji. Kalau wilayah itu qauli boleh, bermadhab secara qauli boleh. Tapi kalau Surya PBNU harus bermadhab secara manhaji. Kayak tadi itu kan qauli itu semua kan akwal, langsung natijah. Tapi proses istinbatul ahkam untuk sampai begitu gimana? Kan nggak ketahuan tuh. Pokoknya menurut ini, nasbul imam wajib bil aqli, bil syar'i, bil aqli ala Allah, kan macam-macam tuh. Tapi untuk tiba pada kesimpulan begitu gimana proses? Itu tugas Surya PBNU. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita tidak bisa mentaati ulil amri, kepala negara, kalau kepala negara tidak ada. Maka nasbul imam berdasarkan isyaratun nas dari ayat ini hukumnya wajib. Bisa dipahami kan? Kalau diulangi lagi bisa kira-kira. Ini untuk nyalon Surya PBNU ke depan kan kalau manhaji begini cocok ini. Nasbul imam itu menjadi wajib bisyar'i juga berdasarkan isyaratun nas. Ini istilah isyaratun nas ini kan usul fikih Hanafi. Yang disebutnya ada ibaratun nas, ada isyaratun nas, ada dalalatun nas, ada iktida'un nas. Ya Imat masih ingat? Dulu saya ajarin begitu di PTIQ. Ibaratun nas wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ibaratun nas ini gimana? Allah menghalalkan jual beli, menghalalkan riba. Tapi dari ini apa yang tidak kelihatan? Isyarat dari ayat ini apa yang tidak kelihatan? Ada mumatalatil bai'i birriba. Tidak samanya jual beli dengan riba. Itu yang mau dituju oleh ayat itu sebenarnya. Jadi mengangkat kepala negara itu menjadi wajib bisyar'i berdasarkan isyaratun nas dari ayat ati'ullah wa ati'ur rasul. Tapi biar orang percaya, ditambah lagi kata Nabi, idza kharaja salatatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu. Kalau 3 orang bepergian maka hendaknya falyu'ammiru menggunakan lam amar. Sudah menggunakan kata amar, dipakai lagi lam amar.
falyu'ammiru ahadahu. Hendaklah mengangkat seorang amir. Ini perintah buat siapa? Perintah buat yang sedang berjalan, yang 3 orang tadi, atau buat kita semuanya? Ada teori di dalam usul fikih. Halil amru bil amri bisyai' amrun bidzalika syai' amrun. Pernah dengar gak kaidah ini? Enggak pernah dengar, paramik bawa enggak paramik. Siang-siang diajak ngomong begini kan berat. Ibu-ibu bawa ini minyak angin, bawa cap kapak. Halil amru bil amri bisyai' amrun bidzalika syai' amrun. Apakah perintah atas perintah merupakan perintah atau bukan? Nabi muru auladakum bis-shalah. Kata Nabi, suruh, ini perintah pada orang tua kan? Suruh anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Apakah Nabi menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya sholat ketika umur 7 tahun merupakan perintah Nabi kepada anak yang umur 7 tahun untuk sholat, atau ini hanya perintah kepada orang tua untuk nyuruh anaknya sholat, artinya tidak sholat, tidak paham? Yang mana itu? Paham nggak ini? Paham nggak? Paham kan? Kopinya udah tersedia belum? Kopi, oke. Ya Allah, kiai-kiai diajak mikir begini, jadi nggak enak ini suasananya ini. Jadi gimana tadi? Apakah perintah atas perintah merupakan perintah? Ulama ikhtilaf, berselisih. Bisa merupakan perintah, bisa merupakan bukan perintah. Kalau begitu, apakah kita diperintahkan untuk mengangkat kepala negara? Isyaratun nasnya wajib. Berdasarkan hadis idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. 3 orang berangkat bepergian aja disuruh mengangkat amir, apalagi jadinya kias aulawi untuk negara yang besar menggunakan kias aulawi. Jadi wadalilu ala wujubi nasbil imam, dalil wajibnya mengangkat kepala negara apa itu? Al-Quran was sunnatu wal ijma'. Jadi kuat itu. Jadi kira-kira kalau diulang gimana? Wadalilu ala wujubi nasbil imam Al-Quran was sunnatu wal ijma'. Karena kalau tidak diijma'kan, tidak dikonsensuskan, akan terjadi faudah. Gak jelas lagi siapa yang menjadi kepala negara, rusak. Jadi mengangkat kepala negara hukumnya wajib. Mendirikan negara ini, tadi disebut negara bangsa, daulah wataniyah. Dicari di Quran tidak ada, negara bangsa. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Seluruh bangunan kitab-kitab fikih yang disusun para ulama terdahulu itu dibangun di luar konteks negara bangsa. Jadi pahami kan? Tadi Kiai Rumadi menjelaskan negara bangsa, moderatornya kan nyambung tadi kan. Moderator pertama dan kedua kan sama. Sekarang kita ingat, cek ini. Negara bangsa itu kapan berdirinya menurut Kiai Rumadi tadi? Ini kalau hidup di zaman periwayatan hadis ya susah ya. Susah memenuhi standar. Baru sebelum duhur ya. Makanya seluruh bangunan fikih yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kitab Muhadzab yang ditulis oleh Ibnu Syaq Asy-Syairazi, Al-Iqna, Fathul Wahab, Fathul Wahab agak belakangan ya. Itu semuanya dibangun di dalam konteks bukan negara bangsa. Yang ditanyakan oleh Gus Yahya itu bagaimana membangun fikih di dalam konteks negara bangsa. Karena ada kendala-kendala teknis kan. Oke. Negara bangsa ini nggak pernah ada contohnya. Tadi disebut piagam Madinah.
Tapi usia piagam Madinah nggak sampai 1 tahun. Dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Niatnya Nabi memang mendirikan negara Madinah itu negara plural. Ketika dilakukan sensus penduduk yang pertama di Madinah, jumlah orang Madinah itu kan hanya 10.000. 4.500 orang musyrik Madinah. 4.000 orang Yahudi Madinah, 1.500 orang Islam. Jadi orang Islam minoritas. Ketika Nabi baru datang ke Madinah. Tapi pribumi memperbolehkan Nabi menjadi kepala negara. Jadi Nabi itu di Madinah pribumi atau bukan? Pendatang. Lewat jalur ibunya. Lewat jalur ibunya memang. Makanya yang merawat Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ketika ayah Nabi ini sakit, siapa? Yang merawat Bani Akhwali, keluarga dari pihak ibunya, pamannya, bibinya Nabi, dari pihak ibunya, itu yang merawat Nabi. Ini agak aneh Kiai Hamdi. Seluruh paman dan bibi Nabi dari jalur ibunya, semuanya Islam. Tapi paman Nabi dari jalur ayahnya, makanya jangan bangga keturunan lewat jalur ayah saja. Paman Nabi dari jalur ayahnya, tidak semuanya Islam. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi itu persis, bukan hanya paman, pernah besanan dengan Nabi. Yang istri Nabi putri Nabi akhirnya disuruh cerai. Siapa lagi itu? Abu Sufyan. Yang masuk Islam itu hanya Hamzah, ya kan? Al-Abbas, ayah dari Abdullah bin Abbas. Jadi piagam Madinah itu belum bisa dilaksanakan secara tuntas. Apa yang terjadi ketika terjadi pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir? Surat Al-Hasyr. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ketua Lakpesdam lagi enggak ada di sini sekarang. Ya ulil absar. Akhirnya negara yang dibikin oleh Nabi itu menjadi monolitik, menjadi sepenuhnya orang Islam. Walaupun niat awalnya menjadi negara plural. Tapi karena ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka negara Madinah tidak berhasil menjadi negara plural, justru menjadi negara Islam. Semuanya Islam. Ada yang non-Islam tapi harus tunduk kepada ketentuan Islam. Makanya salah satu korban dalam perang Uhud itu adalah Mukhairik. Mukhairik ini orang Yahudi berperang bersama Nabi melawan orang-orang musyrik Mekah. Mukhairik meninggal di situ. Dan Nabi berkata, ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, kata Nabi, Mukhairik khairul Yahud. Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Karena itu Mukhairik bisa kita sebut sebagai kafir dhimmi. Tunduk hatta yu'tul jizyah. Ada sebagian orang pinggiran di kota Madinah itu orang-orang Yahudi meminta suaka politik. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kafir musta'man. Ada yang untuk sementara enggak mau perang, mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Enggak boleh membunuh orang kafir mu'ahad. Yang kafir harbi sudah keluar dari kota Madinah. Nah, itu yang akan disoal nanti. Kedudukan non-muslim di dalam konteks negara bangsa.
bangsa. Itu hasil Munas Nahdlatul Ulama di Banjar. Gara-gara itu saya dibully seluruh Indonesia. Dikira akan menghapus kata kafir di dalam Quran. Bukan, karena kita tidak sedang bicara i'tiqadi. Kita sedang bicara al-alaqah bainal muslim wa ghairil muslim, relasi ijtimaiyah siyasiyah, relasi sosial politik antara orang Islam dengan orang selain Islam di dalam konteks negara bangsa. Sebelum ada orang Islam di sini, agama Hindu Buddha gede banget. Majapahit, Sriwijaya gede. Lalu yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Pindah ke Islam tanpa pertumpahan darah. Kata sebagian kiai ini, Kiai Hamdi, ini Islam di Spanyol hancur, tinggal sisanya. Di luar perkiraan, justru pada waktu bersamaan Islam yang di Indonesia muncul dan besar sekali. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena sudah gede, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Setelah gede, Syekh Khalil Bangkalan meninggal, Syekh Nawawi Banten meninggal, Syekh Mahfud Termas meninggal. Kita ditinggal oleh kiai-kiai gede. Syekh Khalil Bangkalan wafat 1925. Nahdlatul Ulama berdiri 1920. Yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ini kayak kita seperti ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu turun. Sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud itu menangis. Menangis karena tafsir isyari namanya. Kalau sudah begini, ya sebentar lagi Nabi akan tidak ada. Karena sudah sempurna. Islam sebagai agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nangis. Ini isyarinya begitu. Tidak menyangka kalau sudah sempurna, maka sebentar lagi akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ya kayak itu setelah mapan NU mau berdiri, Syekh Khalil Bangkalan wafat, guru-gurunya sudah wafat, akhirnya tetap dilanjutkan oleh murid-muridnya. Seluruh kiai-kiai di Jawa ini ya terhubung Kiai Khalil Bangkalan kan? Kiai Khalil Bangkalan terhubung kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi kiai saya itu Kiai Samsul Arifin, ayah dari Kiai As'ad Samsul Arifin, itu segenerasi dengan Syekh Syafa' Dimyati, Abi Bakar Syafa' Dimyati, bahkan lebih tua. Sama juga mondok di Mekah. Kiai Samsul Arifin itu mondok di Mekah 40 tahun. Sehingga Kiai As'ad Samsul Arifin itu lahirnya di Mekah 1897. Itu keren, zaman dahulu itu nasab kecil-kecil itu bisa di-upgrade dengan cara mondok ke Timur Tengah. Nah, sekarang banyak saingan yang mondok ke Timur Tengah itu. Sehingga pulang ke Timur Tengah harus merangkak dari bawah, dimulai lagi dari Rais Surya Ranting dulu. Ya kan tertib generasi, masa langsung PBN itu kan tertib dulu. Ranting, MWC, cabang. Ada sudah cabang, gak naik ke wilayah, turun lagi ke MWC, ada juga macam-macam lah. Itu kayak orang haji lah ya, panggilan menjadi pengurus NU itu. Ada yang 2 periode, ada yang 1 periode kan sama. Itu zaman dulu udah dipanggil oleh Basim Asy'ari. Kayak orang haji dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nas bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Yashadu manafi'an lakum dan seterusnya. Periode ini saya dipanggil. Itu udah dulu itu dipanggil dalam bahasa. Periode ini masuklah Syuriah. Sebelumnya di lembaga Basul Masa. Kok nyampe ke situ tadi mau bahasa apa ya? Kok jadi cerita nasab-nasab itu. Jadi Piagam Madinah itu
belum sempat dilaksanakan secara penuh karena ada permusuhan dari orang-orang Yahudi Madinah. Mereka melanggar konstitusi, akhirnya Madinah bersih. Kalau ada orang Yahudi, maka harus tunduk kepada ketentuan Islam. Tapi yang repot bagi Nabi, di Mekah tidak ada orang munafik. Di Yahudi Madinah itu ada orang munafik. Wah, itu repot banget itu. Pagi hari minjamin cangkul, ikut bantu persiapan perang Parit, besoknya berkolaborasi dengan orang musyrik Mekah, memusuhi umat Islam. Pintu dari arah timur kota Madinah dibuka. Itu kalau tidak Nabi yang memimpin pasukan, itu akan terjadi pembunuhan massal di dalam kota Madinah. Karena orang Yahudi tidak tunduk kepada konstitusi. Makanya orang Islam Indonesia, orang NU harus tunduk pada konstitusi. Al-muslimuna ala syurutih. Umat Islam itu terikat dengan janji yang dibikin oleh orang Islam sendiri. Kita sudah berjanji untuk mendirikan negara ini bukan negara Islam. Tapi kita juga memberi batasan, bukan negara sekuler. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksud ketuhanan yang Maha Esa? Munas NU tahun 83 di situ Bondo memutuskan yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila itu qul huwallahu ahad, ajaran tauhid di dalam Islam. Makanya Kiai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am kita itu membagi pandangan umat Islam kepada Pancasila ke dalam 4 kategori. Pertama, Pancasila itu yukhalifus syariah Islami, bertentangan dengan syariat. Ini yang diikuti oleh sebagian umat Islam. Dulu mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Juga ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Apalagi yang di Lampung kemarin apa? Khilafatul Muslimin, masih ingin dicoba lagi. Itu kelompok-kelompok yang memandang Pancasila tukhalif asy-syariah al-islami. Bagi kita Nahdlatul Ulama, Pancasila itu minimal lam tukhalif asy-syariah al-islami, tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan lebih dari itu, Pancasila bukan hanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena setelah diteliti ternyata Pancasila itu tuwafiqu asy-syariah al-islamiyah. Oh, ngerokok atau ya? Tapi ngerokok itu bukan menjadi syarat la'isyuriyah ya. Karena Kiai Ma'ruf Rais Am tidak merokok. Kiai Sahal ketika muda merokok. Ketika sudah sepuh tidak merokok. Jangan-jangan Pancasila itu bukan hanya sesuai dengan syariat Islam, tapi kata Kiai Afif, asy-syari'atu ainu, syariat Islam itu sendiri. Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pidato Nabi pada Haji Wada, kata Nabi, ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, persatuan Indonesia. Kata Nabi, ya Makkah, wahai Makkah, saya kalau tidak diusir oleh kaum kalian itu, maka saya akan tetap tinggal di Makkah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu mencintai tanah airnya untuk sebuah persatuan. Tapi tiap hari dimusuhi, akhirnya hijrah juga ke Madinah. Jadi Nabi itu pada mulanya kan mau bertahan di Mekah. Bayangin 13 tahun umat Islam minoritas, tiap hari diintimidasi, tiap hari dipukulin, tiap hari dibunuhin. Pilihannya adalah hijrah ke Madinah. Kira-kira kalau Bapak Ibu hidup sezaman dengan Nabi pada saat itu,
Ikut Nabi atau ikut Abu Jahal? Saya menduganya ikut Abu Jahal. Ikut Nabi kalkulasi rasionalnya rugi. Kehilangan pekerjaan di Mekah. Rumah yang kita tinggali dilepas. Semuanya dilepas. Terpisah dari keluarga. Ya sekarang ini. Yang sudah mapan di Jawa, tiba-tiba suruh pindah ke Penajam. Tidak jelas mau kerja apa. Mau tinggal di mana. Mau ngapain. Logisnya tidak berangkat. Makanya kita ini memang cocoknya tidak sezaman dengan Nabi. Cocoknya ini. Bahaya kalau sezaman dengan Nabi. Luka belum sembuh, ada panggilan perang. Baru kemarin telinga satu habis. Tiba-tiba ada panggilan perang. Berangkat enggak? Kalau model kita enggak berangkat. Dari Jakarta ke sini aja malesnya minta ampun. Coba yang kayak begini macet, waduh. Kalau model kayak kita, bagusnya tidak sezaman dengan Nabi. Bahaya sezaman dengan Nabi. Pasti kita ini gak kuat, teman. Paling kita ikut rombongan itu 3 orang yang tidak ikut Nabi. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Itu gak diajak ngomong 3 hari. Gara-gara itu ada ketentuan. Kalau mau ngambek, suami istri gitu ngambek itu, berantemnya, marahnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi yang repot, peristiwanya terjadi sebulan yang lalu, ngambeknya baru hari ini. Kalau nggak percaya tanya Kiai Iman, yang punya pengalaman lebih dari 1. Kalau saya kan pengalaman satu-satunya, nggak ada lagi. Benar nggak Kiai Iman? Aten. Peristiwa terjadi seminggu yang lalu, ngambeknya hari ini. Kiai Iman memang lebih mudah menafsirkan Quran daripada menafsirkan perempuan. Menafsirkan Quran ada qawaid, ada asbabun nuzul, ada siyaq. Tapi memahami perempuan gimana itu, Kiai? Sulit tidak? Yang pengalaman lebih dari 1 bilang sulit. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Cukup 1 aja. 1 diniati 4 kan boleh. 1 diniati 4. Tapi kiai gede kita itu istrinya banyak yang keras. Ini selingan untuk syuriah-syuriah. Makanya syarat menjadi wali, kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihi awliya. Yamtahin atau yumtahan, yang benar ya. Sama aja. Kullul khumasi lazimun illa fta'al tafa'ala wa titama. Sabar itu menjadi ujian seluruh para wali. Karena walinya laki-laki, ala lisanin nisa. Kalau walinya itu perempuan, ala af'adir rijal. Berat. Saya baca di kitab apa itu? Aqallun nasi naf'an bisyai. Orang yang paling sedikit mengambil manfaat dari orang alim, pertama zaujatuh. Tsumma ibnuhu wa naqibu limusyahadatihim lahu. Tiap hari yang dilihat yarawnal basyariyah la al-khususiyah. Yang dilihat adalah dagingnya, bukan hati. Susah. Kalau bicara kedengaran muslimat malah repot. Ini lain atau di sabun kalam yang tadi saya cabut itu. Tadi Kiai Hamdi. Bahasa apa itu? Orang-orang Yahudi di Madinah. Al-muslimuna
ala syurutih. Makanya kita tidak boleh melanggar konstitusi. Apalagi batang tubuh undang-undang dasar itu sebagiannya saya menduga inspirasi dari hadis. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata Nabi, an-nasu syuraka'u fi thalath. Manusia bersekutu pada 3 hal. Fil ma'i sumber daya air, wan nari energi, wal kala'i padang rumput hutan. Tidak boleh diswastanisasi. Harus dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Makanya muktamar NU yang kemarin di Lampung, muktamar kemarin saya ketua komisi Basul Masail Maudhu'iyah. Jadi enggak ikut repot-repot soal politik. Karena anggota saya sudah main politik semua. Saya minta izin, telepon kanan kiri, Yai izin saya tidak ikut main politiknya. Karena kalau saya ikut main politik tidak ada yang buat draft jawaban Basul Masail Maudhu'iyah yang bicara mengenai kedaulatan rakyat atas tanah. Akhirnya berhasil tuh. Gak tahu kayak Rumadi kemarin ikut main politiknya. Saya gak ikut main politiknya. Pokok nongkrongin Basul Masail Maudhu'iyah. Hak kita atas rakyat, atas tanah. Kedaulatan rakyat atas tanah. Di Indonesia ini ngeri. Ada satu warga negara memiliki jutaan hektar tanah. Bukan ratusan. Tapi ada warga negara yang 1 kali 2 meter persegi tempat jenazahnya nggak punya. Makanya wajar itu kalau Fauzi Bowo, mantan gubernur DKI itu pernah mengusulkan kalau ada yang meninggal dikuburkannya itu bukan membujur begini, tahu ini. Jadi cukup 1 meter persegi, ancepin. Yang repot kan malaikatnya kalau datang kan langsung adu muka begini. Saya ditanya, ya bagaimana hukumnya mengebumikan jenazah tidak tiduran tapi berdiri. Karena harga tanah di Jakarta mahal. Orang Islam bukan hanya tidak boleh sakit, orang miskin bukan hanya tidak boleh sakit, tidak boleh mati juga. Akhirnya kan gak ditebus jenazahnya di rumah sakit. Tidak bisa dikuburkan gitu. Mau dikuburkan di mana? Maka Nahdlatul Ulama bicara mengenai kedaulatan rakyat atas tanah. Sayangnya isu ini tenggelam oleh isu politik. Yang beliau tadi sebut di dalamnya ada ulatnya. Kalau bicara pergulatan politik itu ngeri. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan saya kira muktamar kemarin itu cukup baik ketimbang muktamar sebelumnya. Bukan karena saya sudah masuk di dalam, tapi karena untuk keluarnya juga tidak mudah. Karena harus pakai sarung. Mendirikan negara bangsa tidak ada dalilnya. Pertanyaannya tidak ada dalil, itu dalil atau bukan? Kalau di bidang muamalah tidak ada dalil, itu adalah dalil. Itu yang dimaksud dengan al-ilmu bi adami dalil huwa dalil. Tidak ada dalil itu adalah dalil bagi bolehnya mendirikan negara bangsa. Yang di dalam teori kaidah usul fikihnya al-aslu fil muamalah talqun hatta yu'lamal man. Di bidang muamalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Karena tidak ada dalil yang melarang mendirikan negara bangsa, maka mendirikan negara bangsa itu adalah syar'i. Ini keputusan Munas ya. Jangan dibilang pendapat pribadi. Saya enggak mungkin merekayasa keputusan di depan para kiai yang alim seluruh wilayah di Indonesia ini, enggak mungkin. Karena tidak ada dalil yang melarang mendirikan negara bangsa, maka mendirikan negara bangsa itu adalah syar'i. Setelah dinyatakan syar'i, maka bagaimana kedudukan non-muslim di Indonesia? Bukan bicara akidah, tapi bicara dalam konteks relasinya dengan umat Islam.
Sebagian kiai nanya, gimana kalau kita nyatakan kafir dhimmi? Ya yang lain yang enggak, yang memberi dhimmah siapa? Enggak ada. Gimana kalau kita sebut kafir muahad? Enggak pernah berperang dengan Hindu. Bagaimana kalau kita sebut kafir mustakman? Enggak cocok juga. Mereka tidak mengungsi di sini. Bukan kafir harbi juga. Maka para kiai menyepakati non-muslim di Indonesia tidak memenuhi syarat disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustakman, kafir harbi. Gara-gara itu NU disebut akan mencoret kata kafir di dalam Quran. Mereka tidak tahu bicaranya, tidak tahu bedanya antara al-ijtihad bi takhrijil manat dengan al-ijtihad bi tahqiqil manat. Yang sedang kita bicarakan adalah tahqiqul manatnya. Biar agak ngerti sedikit. Ada dua orang pada zaman Nabi selalu datang pada Nabi minta bagian zakat sebagai mu'allaf qulubuhum. Pada zaman Umar, dua orang ini datang lagi kepada Sayyidina Umar minta bagian zakat sebagai mu'allaf. Kata Umar bin Khattab, dulu kamu bukan mu'allaf, sekarang kata mu'allaf qulubuhum. Dulu kamu mu'allaf, sekarang kata mu'allaf qulubuhum tidak bisa diterapkan. Jadi kamu bukan mu'allaf, bukan mencoret kata mu'allaf qulubuhumnya, tapi tidak menerapkannya kepada orang ini yang dahulu mu'allaf, sekarang bukan mu'allaf. Bisa dipahami enggak? Bisa kan? Kemarin ngisi di Tangerang Selatan ada yang ngomong, karena nggak bisa membedakan ini, mana tahqiqul manat, mana takhrijul manat. Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri pada saat paceklik. Umar bin Khattab bukan mencoret ayat as-sarif was-sarif itu faktu aidihum, tapi tidak menerapkannya kepada orang yang mencuri pada saat paceklik. Karena kata Sayyidina Umar, orang yang mencuri pada saat paceklik bukan pencuri. Karena itu ayat ini tidak bisa diterapkan ke sini. Paham nggak? Suri harus paham ini. Kalau Tamfidia boleh nggak paham, apalagi Banser. Kalau Banser ini pokoknya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jangan nanya ke Syria gimana? Jangan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau sudah jaza sayyi'atin sayyi'atun mithluha, datang ke Syria. Syria akan menyatakan walaman sabar wa ghafar fa inna dzalika lamin azmi. Itu ayatnya Syria. Yang repot kalau Banser pakai ayat Syria ini. Jadi diem aja. Ini dalilnya Banser apa? Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau Syria, wa man 'afa wa aslaha. Syria ini harus pahami. Sehingga kita di framing akan menghapus ya ayyuhal kafirun menjadi ya ayyuhal muslim. Dikira kita akan menjadi seluruh kata kafir. Bukan begitu. Kata kafir di dalam Quran tidak selalu identik dengan non-muslim. Para petani juga bisa disebut kafir. Kama tadghayfi a'jabal kuffara nabatu. Kufar di situ bukan non-muslim. Para petani kama tadghayfi a'jabal kuffara nabatu. Kata orang yang tidak paham, kafir sih masih mending. Non-muslim di Indonesia ini bukan kafir, tapi lebih dari itu kufar. Gak tahu bedanya kufar itu sigat mubalaghah atau jamak. Ini udah jadi mujtahid di Indonesia ini repotnya ini. Tidak tahu bedanya kafir dengan kufar, kita jadi mujtahid di Indonesia repot. Memang Nabi sudah lama memprediksi saya di zamanun ala umat kathirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Akan datang satu era kepada umat pengkhutbah agamanya surplus, tapi defisit orang yang dalam. Yang repot itu
yang khutbah ini berfatwa. Akhirnya fa'aftau bi ghairi ilmi. Adallu wa adallu. Ditanya apa saja bisa jawab. Saya memimpin Basul Masail metode istinbat itu dari jam 8 rampung jam 1 siang. Satu masalah. Yang tidak setuju lalu istikharah. Mojo sholat dulu. Saya kira mau ngapain? Forum suruh skors dulu. Ini kumpulan orang-orang alim. Habis itu datang lagi. Itu kayak kita mau merumuskan apakah vaksin AstraZeneca itu bahasa kita bukan halal, mutanajis atau tidak. 1 minggu itu. Akhirnya Ki Afif minta coba dipending dulu 2 hari. Kita istikharah mikir sendiri-sendiri dulu. Udah mentok gitu. Makanya keputusan Nahdlatul Ulama itu kadang lebih lambat ketimbang Majelis Ulama Indonesia. Kiai Hamdi saya ini pengurus MUI, saya di MUI pusat. Karena mungkin fuqaha di ini terlalu banyak, jadi ngambil keputusannya lambat. Nah, memutuskan apakah non-muslim di Indonesia memenuhi syarat untuk disebut kafir dhimmi, muahad, musta'man, harbi 3 kali diskusi Pramunas. Jadi tidak sebentar itu, berkali-kali. Tiba-tiba dipotong begitu saja. Nahdlatul Ulama menghapus seluruh kata kafir di dalam Quran. Akhirnya fitnah. Fitnah itu di mana? Takhruju min alsinatil ulama. Ini min alamatis sa'a. Ciri-ciri akhir zaman. Fitnah keluar dari min alsinatil ulama. Gimana mungkin ulama-ulama kita menghapus Quran? Kita tidak sedang bicara akidah mereka. Yang kita bicarakan adalah relasi sosial politiknya dengan orang. Sudah jam berapa? Neng, berhenti ya. Saya ini mau soal ke Abuya tadi Banu Kiai Rumadi. Katib Syuriah harus soal kepada Mustasyar Syuriah PBN. Katib Syuriah wilayah boleh antar. Kalau enggak soal kan kurang sopan. Jam 3:30 cukup lah. Gak usah ada tanya jawab. Gak usah kan? Boleh kan? Man ahabba an yus'ala, man ahabba an yas'ala, walaysa bi ahlin an yus'ala. Kata Fudail bin Iyad, siapa yang senang bertanya, maka nanti dia tidak layak untuk ditanya. Panjenengan semua levelnya bukan bertanya, tapi ditanya. Kalau mau ditanya, jangan senang bertanya. Bukan kata saya, kata Fudail bin Iyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kiai, kira-kira akan menerima. Saya persilahkan kepada forum untuk bertanya. Saya rasa ada beberapa yang terpantik dengan penjelasan-penjelasan dari Kiai Muksid dan juga Kiai Imaduddin. Saya buka hanya 1 pertanyaan saja dan mohon pertanyaannya secara komprehensif. Silakan. Ada? Takut kayaknya Kiai buat nanya. Kayaknya takut buat nanya. Ingin ditanya sepertinya. Ada kira-kira dari peserta? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ingin saya kemudian garis bawahi adalah mendirikan negara bangsa itu hukumnya adalah kembali kepada hukum syar'i. Karena ati Allah wa ati Rasul itu menunjukkan kepada isyarat nasnya enggak begitu.
Jadi naskhul imam bi syaratin nashi. Modelnya seperti itu Kiai. Untuk mendirikan negara bangsa itu sebenarnya Indonesia sendiri sudah menjadi negara bangsa. Seperti itu Kiai kira-kira. Mas ubah hukumnya. Baik kepada seluruh pembicara saya ucapkan terima kasih atas keterangan dan juga penerangannya atas hal-hal tentang fikih siasat dan juga negara bangsa. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak kesalahan. Untuk apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung di belakang layar dengan Kiai agar melakukan diskusi-diskusi yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Kiai bisa datang kembali di tengah-tengah kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.